Seorang lansia bernama Marso, 80, warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung, tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Faktor ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, diduga menjadi pemicu pelaku bernama Rustam, 40, tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Warga sekitar maupun pihak keluarga pun membenarkan bahwa Rustam mengidap gangguan jiwa dan memiliki kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa, RSJ. Menantu korban sekaligus kakak ipar pelaku, Sri Rahayu, menyebut pelaku memiliki kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa. Dia punya kartu kuning, dulu sempat juga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa karena mecahin kaca jendela, ujar Sri saat diwawancarai, Jumat, 21 November 2025. Ia menambahkan, Rustam sempat menjalani rawat jalan, namun pengobatan yang seharusnya tidak boleh telat, dihentikan karena dinilai kesehariannya sudah normal. Karena normal, jadi Jess disuruh rawat jalan aja, tapi harus rutin minum obat. Udah berapa bulan ini memang sudah enggak ditebus obatnya karena dikira udah benar-benar normal, katanya. Sementara itu, Kapolsek Kedaton AKP Budi Harto mengungkapkan fakta lain yang menguatkan dugaan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Yakni dengan ditemukannya lubang galian berdiameter dan kedalaman sekitar 1 meter di kamar pelaku. Berdasarkan keterangan keluarga, itu adalah kolam ikan yang dibuat pelaku, awalnya kecil, kemudian disemen oleh kakaknya, kata Budi. Meskipun lubang tersebut sempat ditutup oleh kakaknya, Rustam kembali menggali selama orang tuanya berkebun di luar kota. Jadi orang tua pelaku ini kan berkebun di daerah pesisir barat, jadi selama ditinggal itu pelaku kembali menggali lubang itu, sampai kondisinya lebih lebar dan dalam, pungkasnya. Kira-kira pukul 9 tadi pagi ada TKP pembunuhan di wilayah Kelurahan Raja Basa Jaya, tepatnya di Lingsu ini. Jadi setelah kita datangi TKP, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia ya. Untuk pelaku, anak kandungnya sendiri, sementara ini masih dilakukan pengejaran oleh tim TKP kita, karena si pelaku juga dalam membawa senjata tajam yang digunakan pada saat membunuh ayah kandungnya sendiri. Hasil temuan penyelidikan seperti apa Pak peristiwanya? Untuk keterangan yang kita peroleh dari masyarakat sekitar, memang ada gangguan kejiwaan apa depresi dari si pelaku ini. Namun nanti kita akan cek apabila pelakunya bisa ditangkap sama kita. Korban memang warga sini, Dan? Iya. Luka yang dialami korban seperti apa? Jadi untuk lukanya bagian leher hampir putus ya, digorok dengan menggunakan golok. Saat ditemukan kondisi korban Dalam posisi gimana? Korban dalam posisi duduk, tapi dari cerita awal bahwa didorong oleh pelaku sehingga terduduk, kemudian baru di ruangan, digorok lehernya di ruang tamu. pelaku sama korban sempat terlibat cekcok, Pak. Ya, menurut keterangan saksi keluarga yang ada di rumah, sempat ada obrolan di belakang sama orang tuanya sendiri, Pelaku. karena orang tuanya mengajak si pelaku untuk ke Lampung Barat ya, ke Pesibar, untuk diajak bekerja di sana di kebun, tapi si pelaku tidak mau, sehingga mungkin kesal masuk ke dalam, terus orang tuanya mengikuti, dia mungkin ngambil alat di kamar, alat senjata tajamnya itu mungkin dorong orang tuanya, jadi dilakukanlah pembacokan itu. Kalau KTP-nya tadi kan Senjata tajamnya jenis golok ya Pak? Ada lubang di dalam kamar pelaku itu Pak. Jadi lubang yang di dalam kamar itu kolam
dibuatkan. Yang buat si pelaku sendiri dulu kecil, tapi kemudian disemen sama kakaknya yang tinggal di sini. Lalu beberapa bulan kan dia ke Sibar ya, ikut orang tuanya yang ini berkebun di sana. Namun tidak bertahan lama, pulang ke sini lagi. Nah, saat pulang itulah dia mendalami lubang yang ada di kamarnya sendiri. Makin lebar gitu Pak ya? Ya, makin dalam. Dia kan juga rupanya ada bapak dia nggak senang. Dia pergi nggak tahu kemana. Pas kami nggak kamarnya sepi. Nggak tahu dia pergi. Pagi-pagi dia datang nggak lama bapak datang. Dari bapak kan diajakin nginep sama adek. Karena hari ini mau pulang Pak nginep sih Pak semalam tempat saya. Bawalah di mana itu? Justru mana itu Sukajaya ke sana itu langsung sampai aku udah gitu. Nah bapak tanya di mana Rustam, dia habis datang langsung ke belakang. Oh biasa kan dia tarik gitu, terus tanyain. Nah di belakang bapak ngikutin, terus entah ngomong apa, saya kan lagi nyapu di ruang TV itu. Nah bapak masuk ke dalam dan saya dengar bapak ngomong ayo Tam pulang ke gunung, nggak mau kayak gitu. Pulang sama bapak Tam, terus dia masuk kamar nggak tahu tuh, terus dia joblak pintunya, bapak didorong atau di kursi itu. Nah itu dan akhirnya itu tadinya itu kayu, nggak tahu itu pas darah muncrat itu baru sadar kalau itu ternyata golok. Kejadian sekitar jam berapa? Kira-kira jam 9 itu lah, pastinya kan nggak tahu. Itu nggak tahu lah itu. Waktu kejadian Ibu di mana Bu? Saya langsung ke belakang, sayangnya nggak kuat ngeliat itu begitu darah itu. Tapi posisi enggak. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba makanya itu Pak sayangnya Kalau nggak tahu. kondisi adanya itu gimana? Adik itu jadi Jatuhnya kakak kalau ke saya. gimana sih kondisinya? Ya agak terganggu mentalnya. Udah berapa? Sempat kan waktu mecahin kaca ini sempat dibawa sama polisi sama Pak Lurah ke rumah sakit jiwa. Masuk kami di sana aja, tapi ke rumah sakit katanya bilang nggak apa-apa, asal rawat jalan. Nah saya yang ngurusin obatnya itu ada berbulan-bulan itulah. Terus sempat dia dibawa ke gunung, terus dia pulang sendiri ke sini. Berapa tahun? Udah berapa tahun ini? Katanya udah 15 tahunan kayaknya. 15 tahun kayaknya. Tapi sempat memang berobat ya biar. Iya, berobat. Bu, gunung itu yang dimaksud di mana? Di pesisir barat. Bu sampai sekarang masih minum obat juga nggak sih Bu? Kalau udah ini kata bapak, udah nggak usah ditebusin, orang udah sembuh gitu. Sejak pulang dari gunung ini. Padahal nggak boleh telat kalau dokter, karena kan saya yang ngurusin. Nah karena saya cuma mantu ya saya nurut aja lah om. Setelah kejadian itu kemana? Bu? Langsung kemana Bu? Nggak kurang tahu saya nggak ngelihat karena saya ke belakang tempat tetangga langsung disuruh minum di sini saya yang Kondisi rumah ada berapa orang sih? ada suami saya. Adek itu datang kan, adek sama bapak nginep sama anaknya bayi itu kan kecil mau 2 tahun. Nah itu dia lagi mau tanya saya, Mbak biasanya Kang Rustam rokoknya apa? Dia mau ke warung, dia rokok basi, rokok apa aja. Nah, dia ke warung, nah itu suami saya lagi dorong-dorong anaknya. Itu dia, anaknya itu di bawah, nah bapak didorong tuh di bangku. Berapa saudara? 9 apa 8 ya? Termasuk salah Iya. satu suami. Iya. Bu, berarti awalnya itu kita kiranya